Kami juga akan berdialog menyangkut dari kasus ini guna hadapi kepastian hukum untuk kepentingan kita semua, karena kita tidak mau hukum tumpul ke pejabat, hukum tumpul tajam ke pejabat, tumpul di rakyat jelata. Hidup Aliansi, hidup Aliansi. Skip, saya kembalikan ke Pak Romo. Hidup Aliansi. Baik, selamat siang. Selamat, di sini ada tulis selamat datang di Nusa Tenggara Timur, Rasta Surakarta Utama. Ya, teman-teman Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Alor, hari ini kita turun ke jalan untuk mencari keadilan, karena beberapa waktu lalu ada dugaan yang mengatakan bahwa Kepala BMKG Alor melakukan prostitusi di negeri 1001 Boko ini yang dilakukan kepala-kepala yang berada di daerah ini. Oleh karena itu, kami Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak siang-siang panas seperti ini, kami Aliansi yang paling tangguh di Kabupaten Alor ini, karena kami berani berdiri di panas. Kami walaupun masih muda, kami masih walaupun masih ya, tetapi kami sanggup berdiri di terik matahari ini. Ya, itulah kami. Setiap perjuangan harus kami lakukan dalam bentuk Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak di Kabupaten Alor untuk menuntut keadilan kasus prostitusi. Kami bukan prostitusi yang terjadi di Kabupaten Alor ini. Untuk itu, wabillahi kesempatan akan saya berikan kepada Ketua yang kedua yang bernama Wensau. Wabillahi kesempatan diberikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi atas nama masa aksi Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Alor, kami ingin sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen lapisan masyarakat Kabupaten Alor, karena mungkin kehadiran kami sedikit mengganggu aktivitas atas nama teman-teman sekalian. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Polres Alor memberikan dukungan kepada kami pemuda-pemuda untuk selalu menyuarakan, memberikan solusi, mengingatkan kepada mereka atau teman-teman kebijakan di negeri ini, yang mana kita semua tahu bahwa sudah menjelang 1 bulan ada kasus dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Kepala BMKG Kabupaten Alor yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun sampai dengan detik ini belum ada titik terang hukum yang diberikan kepada pelaku atau diduga. Oleh karena itu kami turun ke sini, kami ingin bertemu dengan Kapolres Alor agar sesegera mungkin dapat bertemu kami, karena kami ingin kita berdiskusi bersama-sama, memberikan dukungan kepada seluruh persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Alor hari ini. Betul-betul teman-teman sekalian, teman-teman masa aksi yang saya banggakan, jika hari ini sebagai mahasiswa kita tidak bangkit menyuarakan aspirasi masyarakat, jangan sampai kita dipertanyakan loyalitas seorang akademisi, karena salah satu fungsi adalah fungsi sosial yang mana diberikan kewenangan oleh ketua undang-undang untuk menyampaikan setiap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Kemudian kami juga berharap menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ketika dalam perjalanan nanti menemukan hal-hal yang telah dilakukan seperti ini, agar sedikitnya dapat dilakukan pada titik terwajib. Karena kita sebagai masyarakat, sebagai buruh, sebagai petani, kita semua punya hak yang teman-teman sekalian. Oleh itu, di depan Kapolres Alor, kami minta agar kita berdiskusi, karena kami tidak mau masyarakat, petani, buruh ramai-ramai anggap bicara gosip, tidak percaya terhadap kinerja Kapolres Alor, karena begitu banyak kasus yang bagi kami tidak dituntaskan secara baik. Oleh karena itu kami turun, sekalipun kita mengetahui bahwa jumlah personil Kapolres Alor sedikit, tetapi jika kerja berdasarkan profesional, maka kami yakin dan percaya bahwa semua kasus akan terus dituntas. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa hukum hari ini hanya melindungi
mereka-mereka yang berbuat, tetapi menyiksa mereka yang tidak berbuat. Hukum hari ini mestinya ditempatkan sebagai penglima dalam setiap persoalan kebijakan agar kita semua sama lima terhadap. Oleh karena itu mungkin kami tidak berlama-lama, mungkin Pak Kapolres ada atau perwakilan bisa bertemu dengan kami supaya kita bersama-sama. Oleh karena itu orang selanjutnya saya kembalikan kepada Kordo. Ya, baik. Terima kasih untuk ketua yang kedua yang telah menyampaikan inspirasinya dalam aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Oleh sebab itu, orasi selanjutnya akan diberikan kepada Sekretaris BMNI Kabupaten Alor. Waktu kepada diberikan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat datang ke Kabupaten Alor. Kami aliansi perempuan dan anak Kabupaten Alor hari ini kami turun ke jalan merasa perlu untuk menindaklanjuti kami sebagai konstitusi yang dilakukan oleh kepala BMKG Kabupaten Alor. Oleh karena itu kami turun ke jalan. Titik aksi kami hari ini adalah Kapolres Alor. Kami menanyakan sejauh mana kinerja dari Kapolres Alor untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kami juga berharap langkah awal kami ini menjadi menjadi salah satu contoh langkah untuk ke depan. Tidak ada lagi gerbong-gerbong, tidak ada lagi sindikat-sindikat yang menjual jasa terhadap anak negara oknum pejabat di Kabupaten Alor. Oleh karena itu kami aliansi pemerhati perempuan dan anak turun ke jalan, turun ke Bapak sekalian untuk menanyakan sejauh mana penanganan terhadap dugaan kasus prostitusi yang terjadi baru-baru ini. Oleh karena itu kami berharap bahwa bisa keluar dan menemui kami untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai tindakan selanjutnya terhadap kasus-kasus tersebut di Kabupaten Alor. Kami juga berharap bahwa dengan adanya aksi ini maka menjadi salah satu terhadap masyarakat kepada masyarakat agar mengetahui sejauh mana hasil yang akan diterima oleh masyarakat terkait kasus tersebut. Oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada Kapolres Alor untuk keluar dan menemui kami sehingga diskusi ini berjalan dengan lancar. Kami juga tidak mau membuat aksi kami ini menjadi terhambat Bapak-Bapak sekalian, karena apa? Titik aksi kita itu masih panjang. Oleh karena itu waktu selanjutnya saya kembalikan ke Kordos. Ya, baik. Saya sebagai koordinator umum menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten. Di detik ini akan ada suara wanita yang mewakili semua kalangan kaum hawa di Kabupaten Alor ini untuk bersuara di depan Kapolres Alor. Oleh sebab itu, waktu yang dikenakan saya berikan kepada Sarina Melati Dulu untuk menyampaikan inspirasinya. Kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Selamat siang seluruh elemen masyarakat Kabupaten Alor dan selamat siang kepada seluruh anggota Kapolres Alor. Kami berterima kasih kepada seluruh anggota Polres Alor karena telah menerima masa aliansi dengan baik. Di mana di sini kami tergabung dalam aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor datang ke sini untuk mempertanyakan kejelasan terkait kasus dugaan prostitusi dan dugaan persetubuhan dengan 3 orang anak di bawah umur yang diduga melibatkan oknum pejabat publik yakni Kepala Stasiun BMKG Kabupaten Alor. Jadi
Tujuan kami hadir di sini untuk menanyakan kejelasan status tersebut karena yang kami ketahui bahwa laporan ini sudah bergulir hampir 1 bulan lebih. Kami mengerti betul bahwa dalam setiap penyelesaian permasalahan atau apapun, dalam setiap tingkatan aparat penegak hukum, tentu ada proses-proses yang harus dijalani. Namun kami ingin penjelasan secara terbuka bagaimana proses itu dan sampai di mana tahapannya, agar tidak hanya menjadi edukasi untuk mahasiswa, untuk kaum intelektual, atau untuk orang-orang yang mengerti tahapan-tahapan dan proses itu, tapi kami ingin setiap penjelasan terbuka yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana status kasus tersebut dan tahapan-tahapan apa yang masih dijalani dan akan dijalani ke depannya, dan bagaimana masa depan kasus tersebut menjadi edukasi umum bagi masyarakat. Mungkin betul bahwa ada penjelasan mengenai tahapan yang bisa didapat, tetapi masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana tahapan itu, sehingga sampai saat ini status kasus, masa depan kasus, proses kasus menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, bagi kita semua, bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Alor, karena dugaan kasus ini seolah-olah terus bergulir. Kami tidak mau akhirnya keluarga korban merasa lelah dengan proses kasus yang seolah-olah bergulir tanpa arah dan kepastian, sehingga kami datang ke sini ingin mempertanyakan kejelasan kasus tersebut, ingin meminta bagaimana tahap selanjutnya dan bagaimana status dan masa depan kasus tersebut untuk dijelaskan dan menjadi edukasi, menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Sekali lagi menjadi pengetahuan bukan hanya bagi masa aksi aliansi pemerhati anak dan perempuan, tapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Sehingga kami meminta penjelasan terbuka agar setiap penjelasan menjadi edukasi umum yang kita seluruh elemen masyarakat dapat ketahui bersama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Korbun. Baik, terima kasih untuk kaum hawa yang terkuat, yang berani di hari ini telah menyampaikan inspirasinya. Oleh karena itu, akan saya berikan kesempatan kepada kakak atau perwakilan dari masyarakat Kabupaten Alor untuk menyampaikan inspirasi aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Waktu kesempatan saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami di sini sebagai anggota aliansi pemerhati perempuan dan anak, yang perlu ditegaskan kepada pihak kepolisian, kami di sini berdiri di bawah terik matahari. Kami bukan orang gila. Kami berorasi di depan gerbang sini. Kami bukan orang gila. Tapi kami berdiri di sini hanya meminta kewajiban bapak-bapak mereka selaku penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus yang sudah disampaikan kepada dari teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Yang berikut, kasus ini diduga pelakunya kepala BMKG yang sudah menjadi rahasia publik Hukum di negara ini itu tajamnya ke masyarakat yang masyarakat bawah dan tumpulnya itu menuju ke pejabat. Dan kami di sini berdiri hanya meminta bagaimana cara pemerataan hukum di negara ini, terkhusus di Alor, terhadap kasus-kasus yang ada di dalam daerah ini, baik pelakunya dari masyarakat yang kecil ataupun pejabat-pejabat yang tinggi. Karena dari pihak kepolisian selaku penegak hukum dan pemayung masyarakat, banyak pandangan dari masyarakat bahwasannya kepolisian itu selaku penindas
dengan berlandaskan alasan bahwa hukum itu berlaku tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Ya, lanjutannya kasus yang di sini diduga itu masih dikorbankan. Korbannya itu sebanyak 3 orang. Ya, 3 orang. 3 orang ini, tidak sedikit ini. Jangan sampai muncul lahir pemikiran-pemikiran di benaknya para penegak hukum bahwasanya kalau yang pelakunya itu orang pejabat maka dibiarkan, jangan. Karena hukum itu tidak begitu, Pak. Simbolisnya hukum itu ada daging. Sama rata ya, sama rata. Di mana di situ satu dagingannya itu sebagai masyarakat yang kecil, yang satunya pejabat. Jadi dia sama rata. Apapun tindakannya, kasusnya kalau sama, maka harus ditindaki dengan sama. Jadi kami harap, saya pribadi harap agar pihak kepolisian bisa menghilangkan pemikiran masyarakat terhadap kepolisian bahwasanya ada perlindungan tersendiri begitu dari kasus-kasus apapun. Hilangkan ucapan masyarakat kepada kepolisian bahwa jangan ada hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Karena kami tahu, kami selaku masyarakat tahu bahwa kepolisian itu penegak hukum, pemayong. Namanya kata pemayong itu melindungi, bukan memihak. Jadi kami di sini berharap, kami semua di sini berharap bahwa pihak kepolisian bisa menindaklanjuti sampai tuntas, belum perlu sampai tuntas. Karena kebiasaannya mahasiswa kalau kasus yang sudah diorasikan tidak tuntas itu mereka akan kejar terus. Gitu. Maka kebanyakan itu orang yang kita lihat di ini tuh kepolisian ambil tindakan keras begitu, perlawanan fisik. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena mahasiswa itu selaku penyambung suaranya masyarakat. Karena kebanyakan pemikiran masyarakat bahwa masyarakat punya suara itu mahasiswa, kepolisian sudah tidak dengar lagi. Jadi mahasiswa di sini, teman-teman di sini, senior-senior saya di sini, berdiri di sini hanya untuk menyampaikan kasus yang sudah dikronologikan dan mengharapkan agar bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Itu adalah perwakilan dari masyarakat Kabupaten Alor dalam Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak di Kabupaten Alor. Untuk itu saya selaku koordinator umum meminta Bapak Kapolres Alor untuk keluar dan berdiskusi dengan kami masa Aliansi Pemerhati Perempuan di Kabupaten Alor ini secara terbuka agar transparannya semua masyarakat yang berada di Kabupaten Alor ini bisa mengetahui sebenarnya kenapa bisa terjadi lamanya pemeriksaan di Kabupaten Alor ini. Oleh sebab itu, Kabupaten Alor, Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Alor merdeka. Kita adalah mahasiswa, kita adalah agen perubahan. Oleh karena itu, apa yang kita merasa bahwa tidak benar menurut kata-kata kepanjangan kami, makanya kami turun hari ini, kami hadiri depan kantor Kapolres Alor untuk bersama-sama berbincang dengan Bapak Kapolres Alor tentang kasus dugaan prostitusi perempuan dan anak di Kabupaten Alor ini. Dalam hal yang melakukan kasus dugaan tersebut adalah Kepala BPKD Kabupaten Alor. Untuk itu saya meminta Bapak Kapolres Alor untuk bisa menghadiri bersama-sama dengan kami di depan kantor polisi ini. Mungkin kami akan menunggu sampai dia keluar. Kita adalah kaum mahasiswa, kaum yang berani. Kita berani berdiri daripada tetapi kenapa? Kenapa? Pendiri kita berdiri kepada tinggi untuk melihat aksi-aksi kita ini.
Oleh karena itu saya meminta ya teman-teman, satukan barisan. Teman-teman juga tidak terdapat lagi staf dengan keadilan ini. Kalau kita masih bukan takut, maka keadaan ini akan terus seperti ini. Ya baik. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Kapolres Alor yang berada di depan kita masa aksi aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Untuk itu saya akan memandatkan surat pernyataan sikap ini dari kakak perempuan atau Sofina untuk membacakan dan sekaligus memberikan kepada Bapak Kapolres Alor di Kabupaten Alor ini di depan masa aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Alor ini. Oleh karena itu saya meminta waktu kakak Sofina Salsa atau kakak perempuan saya untuk menyampaikan atau membaca pernyataan sikap kami di depan seluruh masyarakat, seluruh pemerintah, seluruh anggota kepolisian yang ada di sini. Untuk itu, waktu saya berikan kepada kakak Sofina Salsa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Alor yang sudah menginginkan kami aliansi di depan gerbang. Saya langsung akan membacakan dulu aliansi. Pertama, kami aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor diminta kejelasan terkait dugaan kasus prostitusi dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang saat ini ditangani Polres Alor dan diduga ada keterlibatan kepala BMKG Kabupaten Alor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor mendesak kepolisian agar segera melakukan penahanan kepada oknum yang diduga mucikaria Mami yang sempat ditahan namun sudah dilepaskan agar tidak semakin luas membuka jaringan prostitusi dan semakin banyak anak di bawah umur di Kabupaten Alor yang menjadi korban. Kami aliansi poin yang ketiga, kami aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor meminta polisi mempercepat proses gelar perkara dan tahap-tahap lainnya agar dapat segera ke tingkat penyidikan dan secepatnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kalabari. Terima kasih. Ya, sekaligus dengan penyerahan pernyataan sikap dari aliansi pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Alor ini. Baik, terima kasih untuk kaum wanita terkuat di Kabupaten Alor ini yang diwakili oleh kakak Salsa. Ya, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada untuk menyampaikan atau untuk memberikan masukan atau mempertanyakan kasus ini kepada Bapak Kapolres Alor. Untuk itu waktu kesempatan saya berikan kepada Kakak Lau. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Alor yang sudah memberikan waktu kerelaan untuk bertemu kami. Ini menjadi kebanggaan kami mahasiswa juga UKP. Untuk yang pertama kali Bapak Kapolres bisa bertemu kami di jalan. Jadi apresiasi. Kemudian kami juga menyampaikan limpah terima kasih kepada Pekasat seluruh negara yang terus memberikan dukungan kepada kami tentunya untuk menyampaikan aspirasi atau persoalan-persoalan daerah yang telah kita dengar hari ini. Kapolres dan seluruh saya hormati, hari ini kami hadir di depan kepolisian karena kami masih percaya hukum di negeri ini. Kami masih percaya apapun penegak hukum di negeri ini. Oleh karena itu kami mau kejelasan proses ini. Mungkin semalam melalui silaturahmi sudah kita banyak berdiskusi, tetapi di hadapan kita semua kami mau kejelasan
suara itu kemudian keluar dari Pak Kapolres agar ada keterbukaan di publik bahwa hal ini bekerja semaksimal sesuai dengan perundangan, agar jangan sampai kita tidak terbuka maka masyarakat atau kami oknum tertentu kemudian tidak percaya hukum di daerah ini. Itu yang kemudian kami turun yang sudah diproses kurang lebih selama 1 bulan di Polres supaya menjadi dasar rujukan kami bawa ke wakil rakyat presentasi karena kami sudah melihat bahwa di tengah kondisi seperti ini Ibu Ketua DPR yang juga adalah seorang mama yang juga adalah seorang perempuan justru lebih punya perhatian terhadap kasus ini, malah sibuk memperdebatkan proyek-proyek yang tidak tuntas dan memaksakan alur hutang dibayar, tetapi tidak memperhatikan kasus persetubuhan yang diduga melibatkan seorang pejabat publik. Pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat dan juga anak-anak, tetapi justru melakukan tindakan amoral dan tidak memprioritaskan moral. Maka ini bagi kami harkat dan martabat daerah ini kita mau kemanakan. Ada begitu banyak upaya dilakukan Pak Bupati Alor untuk mengangkat harkat dan martabat daerah ini. Tetapi dalam kasus ini justru Pak Alor tidak mengambil sebuah sikap sebagai kepala daerah. Dalam hal ini kasus dugaan melibatkan seorang pejabat publik atau kepala Kabupaten Alor. Oleh karena itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Beliau Bismillah kita berharap selalu siap untuk kita semua. Ya, baik. Saya meminta kepada teman-teman atau ketua-ketua OKP Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak di Kabupaten Alor ini untuk berdiri di depan untuk kita sama-sama mendengar tanggapan dari Bapak Kapolres Alor ini seperti apa supaya kejelasan seperti ini kita semua bisa tahu. Kenapa? Permasalahan bukan kasih persekusi. Kepala BKG Kabupaten Alor ini pandai sampai lama seperti ini. Oleh karena itu saya meminta seluruh ketua-ketua atau perwakilan dari seluruh OKP Kabupaten Alor, mahasiswa OKP Kabupaten Alor ini berada di depan untuk mendengarkan sendiri pernyataan atau yang akan diberikan oleh Bapak Kapolres Alor. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya berikan aplaus dulu untuk adik-adik sekalian. Ya. Ini suatu bentuk kontrol sosial ya, bagi pendukung. Dan seperti saya sampaikan bahwa kami kepolisian tunduk kepada proses penegakan hukum ya, sesuai dengan prosesnya mulai dari tahap penyidikan sampai dengan kita penyerahan penuntutan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Dan tentunya ini merupakan keprihatinan kita bersama, dan saya harapkan dari adik-adik yang tergabung dalam aliansi pemerhati perempuan dan anak ini sendiri, kegiatan adik-adik tidak selesai sampai di sini ya. Bukan hanya menyampaikan sikap untuk mendukung penegakan hukum, namun terlebih lagi adalah masalah jika Anda semua peduli terhadap anak dan perempuan, mari kita sama-sama kita bergandeng tangan nantinya kita sama-sama peduli terhadap masa depan anak-anak terutama ya. Seperti Anda sampaikan, nanti pasti akan kita bicarakan lebih lanjut lagi, terutama terhadap kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. Dan untuk kegiatan yang seperti yang Anda sampaikan ini, tentunya kami tetap berpegang pada proses dalam penegakan hukum. Ya, tolong hargai proses itu, karena kami juga cukup kesulitan kemarin untuk menemukan alat buktinya, ya, sehingga 3 alat bukti itu kita harus cukupi, sehingga itu bisa dinaikkan kepada penyidikan. Oleh karena itu, mohon bersabar. Ini tahapan sudah dilaksanakan gelar kemarin, sehingga ini prosesnya kita naikkan ke penyidikan. Ya tentunya dengan tahapan penyidikan ini kita pun juga harus lebih hati-hati dalam melaksanakan penyidikan, sehingga tidak terjadi komplain ataupun hal-hal lain
yang merugikan bagi kami untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Saya rasa seperti itu. Ya, saya harapkan nanti kerjasamanya dengan rekan-rekan media juga, kemudian adik-adik yang tergabung dalam aliansi ini untuk kita sama-sama bergandeng tangan kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve, Om Santi Santion, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Alor yang telah menyampaikan sepatah kata untuk kami Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak. Untuk itu, dengan ini kami meminta dengan tegas kapan dan tanggalnya itu kapan supaya kami Pemerhati Aliansi Perempuan dan Anak itu bisa mencari tahu kejelasannya itu seperti apa, supaya jangan terlalu bertele-tele. Ya, saya tahu bahwa Bapak telah menyatakan bahwa memberikan waktu. Ya, waktu itu yang akan kami tentukan bahwa kapan supaya kami semua dalam aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak ini mencari kejelasan yang pasti, supaya kalau pada tanggal dan tempat yang telah dijanjikan tidak ada jawaban sama sekali dari kepolisian Alor. Untuk itu kami akan turun kembali untuk meminta keadilan seperti ini, supaya itu adalah prinsip kepedulian Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak di Kabupaten Alor ini, supaya yang telah Bapak sampaikan bahwa kami dari aliansi mahasiswa ini akan kawal terus berikut. Itulah jawaban kami bahwa akan kami kawal terus menerus jika permasalahan dugaan kasus prostitusi kabupaten, kasus prostitusi kepala DPP di Kabupaten Alor ini tidak selesai dalam waktu yang ditentukan kepada Bapak. Itu kami akan turun kembali. Untuk itu kami dari Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak meminta penjelasannya sekuat-kuatnya dari Bapak agar kami bisa tahu kapan penyelesaian ini bisa terjadi, atau ada informasi berikut yang akan Bapak sampaikan begitu. Ya, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini tahapnya sudah kemarin dilakukan gelar, kemudian dilakukan kenaikan peningkatan menjadi penyidikan. Ya, tentunya dalam 2 minggu ini kita akan proses untuk menentukan siapa tersangkanya berdasarkan barang bukti, dan tentunya pemeriksaan pro justisia ini juga ini kan butuh proses, ya, sehingga pada saat pelimpahan kasus tersebut kepada jaksa sebagai penuntut umum semuanya tidak ada masalah lagi, ya. Mari sama-sama, saya terima kasih sekali kalau misalkan memang dikawal, dan tentunya nanti dalam setiap tahapan juga kami pasti akan terbuka untuk memberikan informasi. Yang terutama informasi adalah terhadap korban maupun terhadap terlapor ataupun tersangka, ya. Itu sesuai dengan ketentuan yang kami pedomani. Kemudian juga apabila kami juga membuka ruang diskusi, ruang informasi seluas-luasnya, sehingga masyarakat pun juga bisa melihat ini, ya. Kita juga hargai daripada hak-hak daripada korban. Jangan sampai nanti secara psikologis dia pun harus kita bina, harus kita bimbing, ya. Sehingga adik-adik pun juga memiliki kewajiban untuk bersama-sama dengan saya, karena Anda mengatasnamakan sebagai Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak. Tentunya hal-hal tersebut juga menjadi PR kita bersama, ya. Jadi adik-adik juga mohon informasikan ke saya apabila memang ada bimbingan masalah psikologis dan lain sebagainya. Saya sangat bersedia untuk kita saling bekerja sama, saling berkoordinasi, ya, tentunya untuk kebaikan kita bersama semua. Saya rasa itu. Jadi nanti untuk tindakan hukum selanjutnya pasti kami akan memberikan informasi, ya. Terima kasih kalau memang adik-adik mengawal untuk menuntaskan permasalahan ini sampai ke tingkat sidang, ya. Tentunya ini pasti berproses terus. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Kapolres Alor yang telah menyampaikan beberapa arahan terkait dengan kasus dugaan prostitusi terhadap anak. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di pihak Kapolres Alor, Kepolisian Resor Alor, dan juga teman-teman media, dan kami Mas Afri. Kami juga mendengar sendiri apa yang disampaikan Bapak Kapolres Alor, bahwa
dalam waktu 2 minggu, paling lama 2 minggu. Oleh karena itu dalam esok hari ke depan kami terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai kasus tersebut, dan patokan kami itu waktu 2 minggu seperti yang disampaikan oleh Bapak. Kalaupun dalam 2 minggu hasilnya belum dikeluarkan, maka kami akan turun kembali untuk menanyakan kasus ini lagi dengan menagih janji dari Bapak tersebut. Itu mungkin dari saya, waktu saya kembalikan. Ya baik, terima kasih untuk perwakilan dari Gemini Alor selaku ketua sekretaris Gemini Alor. Dan sekarang ada suara-suara dari wanita yang ingin mempertanyakan keadilan ini kepada Bapak Kapolres Alor. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Ya baik, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah menerima kami dan bersedia berdialog dengan kami. Tentunya Bapak sudah mendengar pernyataan sikap kami. Di sini kami mendapat penjelasan mengenai dugaan kasus persetubuhan terhadap 3 orang anak di bawah umur yang diduga melibatkan kepala stasiun BPKB Alor. Tapi di tuntutan poin kami yang kedua itu yang ingin saya pertanyakan, yaitu status dari oknum mami yang adalah mucikari yang diduga sebagai mucikari penyalur korban kepada diduga pelaku. Itu yang ingin saya pertanyakan, karena saya mengerti betul bahwa dalam tahap penyelidikan tentunya tidak langsung ditetapkan ke penyidikan. Butuh 2 bukti permulaan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau petunjuk dan rangkaian kejadian. Nah, untuk itu yang kami mau tahu, karena isu yang beredar bahwa oknum mami ini sempat ditahan, tapi kemudian dilepas dan dijadikan wajib lapor. Itu yang kami ingin tahu, apa yang menjadi alasannya, karena tentu ini bisa menjadi edukasi untuk kami, sehingga kami tidak bertanya-tanya kenapa dia sempat ditahan, kemudian dia dilepas. Karena kan kalau ternyata dia terbukti melakukan itu, ini adalah satu hal yang membahayakan kalau dia tetap berkeliaran di luar sana, dan hari ini 3, kita tidak tahu besok 10, lusa 20. Dan itu yang menjadi pertanyaan kami, dan kami sangat berharap Bapak dapat memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih, saya kembali. Ya baik, mungkin ada tanggapan dari Bapak Kapolres dengan pertanyaan Sarina. Ya, terima kasih. Itu tolong digarisbawahi lagi, itu bukan ditahan tapi diamankan. Diamankan kemudian wajib lapor. Ya, sambil kita mencari lagi bukti-bukti permulaan yang cukup untuk bisa mempersangkakan yang bersangkutan. Apakah dia terlibat sebagai mucikari ataupun sebutannya mami dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, kita cukup hati-hati karena semua orang punya hak, bahkan seorang tersangka pun mempunyai hak-hak. Ya, hak-hak itu apa? Jangan sampai nanti ketika pas kita terlalu terburu-buru untuk menentukan sebagai tersangka, kemudian dia pun mengajukan pra peradilan terhadap pengajuan status tersangka dia. Ya, jangan sampai nanti apa yang kita sudah selidiki itu menjadi buyar semua, ya, sehingga si mami ini juga tidak terjerat pasal apapun. Ya, sehingga kita perlu meneliti betul dalam tahap penyelidikan. Ya, wajib lapor kita juga kenakan kepada yang bersangkutan, itu sambil kita juga mencari bukti-bukti lain. Nah, kalau misalkan ada bukti-bukti lain bisa kita dapatkan, mungkin adik-adik juga ada bukti-bukti lain. Ternyata pada saat dia diwajib laporkan, dia melakukan kegiatan yang sama, masih melakukan kegiatan yang sama. Ayo mari kita buktikan sama-sama. Ya. Komitmen kami dari kepolisian, semua bentuk pelanggaran hukum akan kami tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, terutama bagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat ibu Bora Banyak, kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan yang serius daripada para pemerhati, baik itu pemerhati anak dan lain sebagainya. Namun tetap saja kalau itu sudah sesuai dengan prosedur hukum dalam penyelidikannya sampai ke tahap penyidikannya, tanpa ada desakan pun kami pasti akan memproses. Itulah saya sampaikan kepada para kasat, kemudian Kapolsek juga, dalam penanganan tindak pidana kita harus laksanakan seprofesional mungkin, sehingga kita menutup sedikit kesalahan, ya, sedikit kesalahan yang bisa berakibat fatal. Karena kalau misalkan
pada saat pra peradilan dimenangkan oleh tersangka, akhirnya bebas demi hukum. Ya, tidak mau seperti itu. Lebih baik kalau memang dari awal belum ada bukti permulaan yang cukup, nah kita masih terus mencari bukti permulaan yang cukup itu bagaimana. Sehingga ketika sudah naik ke tahap penyidikan, itu kita sudah pas, tinggal kita sampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan. Terima kasih. Wah, baik, terima kasih. Saya mengambil sebuah kesimpulan yang telah diberikan kepada Bapak Kapolres Alor bahwa penyelidikan ini akan berkaitan, akan berjangka panjang atau memiliki waktu yang lama untuk mengungkapkan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kami sudah berdiskusi semua bahwa selama 14 hari itu cukup waktu yang cukup pas untuk ada kejelasan. Kalau langgar dari dua minggu itu atau 14 hari, kami akan turun seperti ini dalam aksi pengendali perempuan dan anak. Untuk itu, terima kasih untuk penyampaiannya Bapak pada hari ini yang telah keluar dan berdiskusi dengan kami masa aliansi pemerhati perempuan dan anak ini. Untuk itu, kami mungkin setelah dari sini kami akan ini menggantikan rutin kami ke kantor Bupati Alor. Dari itu kami meminta ada kawalan-kawalan dari pihak yang mana sampai ke kantor Bupati Alor dengan baik supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di perjalanan. Oleh karena itu, mari kami dari Pemerhati Perempuan dan Anak meminta banyak terima kasih kepada Bapak Kepolisian Alor yang berada di Kabupaten Alor ini yang hari ini mendukung support kami untuk menyampaikan inspirasi kami. Walaupun kami datang ke sini, kami bukan mengganggu kenyamanan Bapak, tetapi kami sebagai pemerhati, kami sebagai mahasiswa yang mengontrol aktivitas berkuasa di Kabupaten Alor ini atau di negeri tercinta 1001 Mongko ini. Untuk itu, terima kasih Pak Kapolres Alor. Mungkin masa teman-teman semua, mungkin kita akan beranjak ke kantor DPRD Alor. Oleh karena itu, ayo, mari kita kembali mengatur barisan di kita kembali di belakang pick up untuk perjalanan kita berikut. Teman-teman, mungkin perjalanan kita harus berjuang. Baik, terima kasih. Saya mohon tetap menjaga ketertiban ya selama pelaksanaan aksi sehingga aspirasi yang adik-adik sampaikan itu bisa tepat sasaran. Ya. Terus kemudian juga jangan lupa tetap protokol kesehatan. Ya. Ini untuk kebersamaan kita juga, untuk kesehatan kita bersama. Ya. Setuju ya? Tetap tertib dan tentunya kami juga tetap akan melakukan pengawalan dan pengamanan sehingga pelaksanaan penyampaian aspirasi ini dapat berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Selaku Bapak Kapolres, terima kasih banyak. Teman-teman semua, ayo kita kuatkan barisan.